Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik, kita meyakini bahwa Tuhan sayang kepada semua anak-anak di dunia ini. Tentu semua anak diberkati dan diberi kebahagiaan masing-masing oleh Tuhan. Mungkin saat ini di antara adik-adik ada yang sedang berbahagia karena masuk di kelas terbaik di sekolah. Ada yang berbahagia karena mendapat hadiah ulang tahun. Ada yang berbahagia karena dikaruniakan Tuhan adik yang baru lahir. Ada yang berbahagia karena menang lomba, dan lain-lainnya. Wah, semuanya patut disyukuri ya adik-adik. Semua kebahagiaan yang berbeda-beda itu adalah pertanda kebesaran Tuhan, Sang Pemberi kebahagiaan. Kita tidak boleh kesal, iri hati, sombong, dan benci terhadap teman yang lain. Mari kita berdoa. Kami sangat mensyukuri segala berkat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami agar memiliki hati yang penuh kasih, merasa senang dengan kebahagiaan teman kami. Firman Tuhan kiranya senantiasa membimbing kami. Amin. Hari ini, Minggu 3 Agustus 2025 dengan tema Raja Saul yang iri hati. Dari bahan Alkitab 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk menghindari sikap iri hati dari kisah Raja Saul dan Daud. Apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak senang melihat teman lain mendapat sesuatu yang baik.
Siapa yang iri hati dalam firman yang kita dengar hari ini? Dia adalah Raja Saul. Kepada siapa Raja Saul iri hati? Yakni kepada Daud. Bagaimana kisahnya ya adik-adik? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Suatu hari Daud pulang dari peperangan bersama Raja Saul. Daud baru saja menang besar melawan orang Filistin. Semua orang sangat senang. Lalu para perempuan keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka menari dan menyanyi sambil memukul rebana dan memainkan alat musik. Mereka bernyanyi demikian adik-adik. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya, Saul menang atas banyak musuh, tapi Daud menang atas lebih banyak lagi. Raja Saul tidak senang mendengar nyanyian itu adik-adik. Raja Saul menjadi marah dan benci. Dalam hatinya, Raja Saul berpikir, mereka memuji Daud lebih daripadaku. Kalau begitu, nanti si Daud ini bisa jadi raja menggantikan aku. Mulai hari itu, Raja Saul memandang Daud dengan iri hati. Raja Saul tidak lagi memperlakukan Daud dengan baik seperti sebelumnya. Raja Saul merasa tidak suka kalau Daud ada di dekatnya. Dan sejak saat itu, Raja Saul selalu ingin menghukum Daud karena iri hatinya. Nah, adik-adik, kadang kita bisa merasa iri kalau orang lain dipuji lebih daripada kita, seperti Raja Saul yang iri hati kepada Daud. Misalnya, di sekolah ada teman yang nilainya lebih tinggi, lalu dia dipuji guru. Nah, kamu menjadi merasa sedih dan marah, padahal temanmu memang belajar keras. Itulah bentuk iri hati. Contoh lainnya adik-adik, misalnya saat main atau lomba di gereja, guru sekolah minggu memilih teman jadi ketua kelompok atau jadi pembaca doa. Nah, kamu jadi kesal dan tidak mau bermain bersama dia. Itu juga bentuk iri hati ya adik-adik, seperti Raja Saul kepada Daud. Atau hal lain misalnya, teman punya mainan baru atau baju bagus, lalu banyak anak lain memuji dia. Kamu mulai merasa tidak senang dan ingin semua orang memuji kamu juga. Ini juga tanda iri hati dalam hati kita. Wah, iri hati membuat hati kita menjadi tidak bahagia ya adik-adik. Tuhan Yesus ingin kita bersuka cita ketika teman kita diberkati dan kita tidak membanding-bandingkan diri. Tuhan ingin kita tetap bersyukur dan sayang kepada teman-teman kita. Jangan biarkan iri hati membuat hati kita jahat ya adik-adik. Kalau hati kita merasa iri, kita bisa berdoa, mohon Tuhan bantu agar kita punya hati yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami turut bersyukur bahwa Tuhan memberikan berkat sukacita kepada teman kami. Berkat Tuhan sungguh luar biasa mempererat persekutuan kami. Jadikan hati kami tetap saling mengasihi dan menopang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Waktunya aktivitas kakak abang guru sekolah minggu. Hari ini kita akan membuat aktivitas. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama-tama, potonglah kertas origami berwarna merah menjadi bentuk lingkaran. Dan juga gunting tulisan iri hati. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian tempelkan tulisan iri hati ke kertas merah yang berbentuk bulat. Jangan lupa tempelkan juga kertas yang berwarna merah berbentuk lingkaran ke kertas yang berwarna putih. Setelah kita menempelkannya, bentuknya menjadi seperti ini.
Lalu ambillah kertas berbentuk persegi panjang, lalu silangkan bentuknya menjadi seperti ini, tanda peringatan jangan iri hati. Kemudian ambillah kertas origami yang sudah dipotongi, lalu mintalah anak sekolah minggu untuk menuliskan apa yang seharusnya dilakukan anak sekolah minggu ketika temannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi, mendapatkan pujian dari guru, menang perlombaan, atau bahkan mendapatkan juara kelas. Setelah kita meminta anak sekolah minggu menuliskannya, maka mintalah mereka menempelkan menjadi seperti ini ya. Contohnya, menjadi turut senang, bangga, bersikap sportif, bersahabat, tidak cemburu, menghargai orang lain, dan mendukung teman. Dan kita tidak seperti Saul yang cemburu atas keberhasilan Daud. Aktivitas ini sekaligus menjadi komitmen bagi anak-anak sekolah minggu untuk menghindarkan diri dan menjaga hati dari sikap iri hati. Selamat beraktivitas! Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.